Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaqi will bring you an English learning material. How are you today? I'm very happy to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about making sentences. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat kembali bersama, dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari dan membahas making sentences atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Oke students, now let's begin our lesson today. Making sentences. There are two kinds of sentences in English. Ada dua macam kalimat dalam bahasa Inggris. Okay, what are they? Verbal sentence and nominal sentence. Ya, ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal or verbal sentence, it is a sentence which the predicate is verb. Adalah sebuah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja, ya. Dan masih ingat kata kerja? Di video terdahulu kita sudah membahas materi mastering vocabularies, ya. Ada verb, ada noun, ada adverb of place, dan ada adjective. Nah, untuk video kita kali ini kita akan mencoba membuat kalimat yang diambil dari kosakata tersebut, ya. Dan kalimat yang pertama adalah kalimat verbal. Dan setiap kalimat ini selalu ada pola kalimat, ya. Ada polanya berupa subjek, predicate, dan objek. Nah, untuk kalimat verbal, kalimat yang predikatnya kata kerja saja. Sementara nominal sentence adalah kalimat yang predikatnya kata benda, kata keterangan tempat, atau kata sifat. It is a sentence which the predicate is noun, adverb of place, or adjective. And we used to be, are, am, is, was, or were. Dan kita menggunakan to be, are, am, atau is. Juga bisa was dan were kalau dalam bentuk past tense. Okay students, do you understand about sentences in English? Okay, well, now let's go to the next slide. Still talking about making sentences for verbal sentence, ya. And you remind again, dan diingatkan kembali, adalah sebuah kalimat yang predikatnya kata kerja, ya, dengan pola kalimat subjek, predikat, objek. Now let's see the examples of the sentences. See the picture. I work in a bank. I work in the bank. Kemudian bisa juga you send an email. You send an email. We speak English. We speak English. They discuss the meeting. Dan berikutnya, okay, ada kalimat she writes a letter. Nah, inilah kalimat-kalimat verbal yang artinya pasti sudah tahu, ya. I work in the bank. Saya bekerja di bank. Ada kata work, kata-kata yang dicetak merah itu adalah kata kerja. Dan di sini tidak menggunakan to be, ya. Send, speak, discuss, and write. Okay, now let's see to discuss about nominal sentence. Masih ingat nominal sentence? It is a sentence which the predicate is noun, adverb of place, adjective, and we used to be are, am, is, was, or were, ya. Kalimat yang predikatnya kata benda. Kalau yang verbal tadi kata kerja, ini adalah kata benda, atau kata keterangan tempat, atau kata sifat. Dan kita menggunakan bentuk to be setelah subjek, ya. Ada are, am, is disesuaikan dengan subjek, atau was dan were. Tapi yang hari ini kita bahas adalah dengan menggunakan to be, are, am, is, karena dalam bentuk sehari-hari atau dalam bentuk present tense, ya. Kemudian pola kalimatnya juga masih ingat subjek, predikat, objek. Ini kalau dalam verbal setelah subjek langsung kata kerja. Kalau dalam kalimat nominal setelah subjek ada to be dulu, ya.
Dan kita lihat langsung contohnya. You see this picture. You are a secretary. You are a secretary. Anda adalah seorang sekretaris, ya. Atau bisa juga I am a manager. Nah, ini adalah contoh kalimat nominal. Secretary, manager adalah kata benda. Juga he is a director. Dia adalah seorang direktur, ya. Nah, 3 kata benda sudah masuk, ya. Dan berikutnya kita lihat contoh. Ada we are employees. Nah, kami adalah para pegawai, ya. Employees itu adalah kata benda berupa orang. Diingatkan, ada benda berupa orang, ada benda berupa barang, ya. Kalau yang barang bagaimana, Pak? Kita lihat nanti contohnya, ya. They are workers. Ini juga sama, ya. Jadi subjeknya ada you, ada I, he, she, it, we, they. Yang kita buat dalam pronoun, ya, atau nama-nama orang juga bisa. Nah, untuk yang benda, contoh, this is a printer. Ini adalah sebuah printer. Tetap ada is-nya, ya. This is. Kenapa pakai is? Karena masuk ke printer, kata benda berupa barang. Okay, students, now let's go to the next slide to see the next examples. Masih berkenaan dengan nominal sentence. Contoh berikutnya adalah yang berkenaan dengan keterangan tempat, ya. We are in the campus. We are in the campus. Nah, kemudian ada they are in the classroom. Mereka berada di kelas. Kita berada di kampus. Nah, itu, ya. Jadi to be are am masuk, ya. I am in the campus boleh. I am in the classroom bisa. Oke, atau seperti contoh berikut, I am in a hotel. Saya berada di hotel. Atau bisa juga he is on the bed. Dia berada di tempat tidur, ya. Boleh disilang I am on the bed, he is in the hotel, ya. Dan ini contoh terakhir untuk kalimat nominal dengan menggunakan adverb of place. They are in a bank. Mereka berada di sebuah bank, oke? Dan masih ada satu lagi contoh kalimat nominal, ya, dengan menggunakan adjective atau kata sifat. Kita lihat, you are diligent. Nah, ada kata diligent. Diligent ini adalah rajin, ya, menunjukkan sifat atau keadaan dari seseorang. Atau bisa juga I am busy. Saya sibuk. Disilang boleh, I am diligent, you are busy. Oke. Kemudian berikutnya, she is very lazy. She is very lazy. Atau she is tired. Ada kata very, ini bisa ditambahkan di depan kata sifat, ya. Jadi she is very tired. Dia sangat lelah. She is very diligent. She is very busy. Boleh kata sifatnya gonta-ganti. Subjeknya juga bisa, ya. Change and replace, gitu kan. Dan terakhir ada we are happy. Kami bahagia. Nah, ada happy. We are, tidak we happy saja, ya, tapi we are happy. I am happy. You are happy. They are very fun. Mereka sangat menyenangkan, ya. Nah, itulah kalimat-kalimat yang harus kita kuasai. Ada verbal sentence dan nominal sentence. Okay? I hope you understand much about this material today. And this is the end for our English material. Thank you very much for your attention. Never forget to try, pray, practice, and use your English anytime. Because no one can make your English better but you yourselves. Goodbye, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.